Halo semuanya, para orang tua atau viewers dari Bintang Mulia Homeschooling Channel. Terima kasih saat ini Anda sudah menyempatkan untuk mampir di channel kita, atau secara tidak sengaja Anda mendapatkan saran-saran dari video YouTube hingga Anda mengklik video ini. Terima kasih. Saya akan menginformasikan tentang homeschooling bagi Anda semuanya yang sedang mencari-cari informasi, menggali-gali apa sih sebenarnya homeschooling. Yuk, coba saya akan mengulas sedikit tentang homeschooling. Homeschooling ini adalah bentuk pendidikan yang dia agak berbeda dari pendidikan yang pada umumnya rata-rata masyarakat Indonesia ketahui gitu. Jadi kalau pada umumnya masyarakat itu biasanya mengerti pendidikan itu ya biasanya anak-anak pergi ke sekolah, didaftarkan ke sekolah, lalu kemudian menempuh pendidikan dari SD gitu ya, 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Kalau di homeschooling itu agak berbeda. Nah, perbedaannya itu apa saja? Salah satunya, satu, homeschooling itu dianggap sebagai layanan pendidikan yang fleksibel. Fleksibilitas ini itu karena homeschooling itu secara kurikulumnya, secara konten materi-materinya sebetulnya itu bisa didesain sendiri oleh keluarga. Karena sebetulnya homeschooling ini dimaknai sebagai pendidikan yang berbasis pada keluarga sendiri itu gitu ya. Jadi untuk pengajaran, lalu kemudian desain pembelajarannya, desain pendidikannya itu semuanya yang meng-create adalah keluarga. Keluarga ini bisa jadi terdiri dari keluarga inti, ayah dan ibu, atau mungkin nanti ada keluarga-keluarga yang lain kalau keluarga Anda adalah keluarga besar ya. Semuanya itu sebetulnya bisa dilibatkan karena media-media homeschooling ini adalah media apa saja yang bisa ditemui ya, apa saja yang bisa digunakan untuk belajar. Nah, itu digunakan untuk belajar. Kemudian yang kedua, homeschooling ini itu sebetulnya tidak ada jadwal ketat seperti kalau Anda itu sekolah di sekolah yang umum atau sekolah formal. Homeschooling ini bisa juga disebut atau terkategori dengan jenis pendidikan yang non formal. Jadi kalau Anda ada yang belum mengetahui, saya ulas sedikit. Anda nanti bisa cek ya, ada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, di sana itu disebutkan bahwa jenis pendidikan itu ada yang pendidikan formal ya, itu adalah pendidikan yang biasanya kita ketahui. Kemudian yang kedua ada pendidikan non formal, ini adalah pendidikan yang berbasis kemasyarakatan, lingkungan, terus kemudian mengasah skill gitu ya. Jadi semacam PKBM atau kejar paket atau nanti kursus gitu ya, kursus short course 6 bulan, 3 bulan, 2 tahun misalkan gitu. Nah, itu dia masuknya adalah pendidikan non formal. Lalu kemudian ada satu lagi namanya pendidikan informal. Nah, pendidikan informal ini itu adalah pendidikan yang dikelola, diberikan atau diasuh oleh keluarga sendiri. Nah, sebetulnya kalau saya mengatakan ada formal, non formal dan informal, sebetulnya semuanya ini itu terpaut jadi satu. Paling kalau kita ketahui saat ini itu yang terpecah-pecah adalah lembaganya. Saya ambil contoh, kalau sekolah biasa itu kita sebut sebagai pendidikan formal gitu ya. Sehingga ijazahnya seperti yang kita ketahui, seperti milik kita-kita ini, itu adalah hasil dari sekolah formal. Ada jadwal, ada kurikulum yang pasti, ada ujiannya kan gitu. Kemudian kalau untuk yang non formal itu pun sudah diatur oleh pemerintah. Ada juknisnya juga, kita berupa PKBM, kejar paket kan begitu. Sekolahnya atau pertemuannya itu kalau di juknisnya itu seminggu 3 kali ya. Satu pembelajaran itu tatap mukanya itu 3 jam. Nah, sehingga ada beberapa homeschooling yang dia semi terlembagakan ya. Contoh seperti brand-brand homeschooling yang terkenal itu kategorinya masuk dia setengah terlembagakan. Jadi masuknya adalah non formal. Gak usah khawatir, ini tetap ada ijazahnya. Ijazahnya nanti berupa kejar paket. Paket A SD, paket B SMP, paket C SMA. Jadi sama-sama ada ijazahnya. Nah, kemudian kalau yang ketiga tadi, pendidikan yang informal ini adalah pendidikan yang memang dikelola oleh keluarga sehingga ini tidak ada ijazah secara resmi. Lalu apa benefit yang didapat dari pendidikan informal ini? Ya kasih sayang, terus kemudian kedekatan dengan sesama,
terus punya ikatan yang saling kuat dengan keluarga, itu adalah hal-hal yang diajarkan dalam pendidikan yang informal atau keluarga. Sehingga sebetulnya ketiga jenis pendidikan ini tadi saya mengatakan ini adalah saling berkaitan, tidak bisa dilepas satu sama lain lalu kemudian bisa dipilih ini yang terbaik, enggak sebetulnya, sehingga semuanya memang harus berperan. Lalu kemudian yang ketiga, homeschooling ini tentu berbeda dengan sekolah-sekolah biasanya karena Anda itu nanti boleh untuk mengcustom semuanya, kebutuhan materi, terus kemudian berapa pembiayaannya yang harus dikeluarkan, itu semuanya tergantung dengan rencana pendidikan yang Anda susun. Jika Anda memang menginginkan sesuatu hal yang kompleks, bisa jadi biayanya juga nanti akan sedikit akan lebih banyak ketimbang yang kegiatannya hanya standar saja. Nah, hal ini itu sering jadi pertanyaan. Kalau misal saya mau mendaftarkan anak saya di homeschooling, saya harus butuh biaya berapa? Ingat, homeschooling tadi saya sebutkan ada yang murni homeschooling secara informal atau dikelola sendiri oleh keluarga. Kalau yang ini itu dia tidak ada kaitannya dengan lembaga lain, sehingga biaya itu bisa Anda persiapkan sendiri, Anda bisa hitung sendiri, Anda bisa manage sendiri. Orang tua itu nanti yang akan mendesain pembelajarannya, memutuskan butuh media ini harus beli atau tidak atau diganti yang lain, butuh narasumber ini, kita memberikan imbalan uang atau enggak atau bagaimana. Nah, itu semuanya Anda yang merencanakan. Tapi kalau ada yang berniat join untuk homeschooling yang semi terlembagakan, ya, mereka adalah homeschooling yang memiliki standar biaya-biaya tersendiri. Jadi kayak sekolah formal begitu. Jadi jangan dibingungkan ya. Kalau dari informasi saya ini berarti Anda nanti sudah tahu saya mau menjalankan homeschooling yang seperti apa. Apakah saya mau mandiri yang informal ya, jadi dikelola sendiri keluarga, atau ikut yang semi terlembagakan. Kalau yang semi terlembagakan, Anda nanti akan sudah diuruskan NISN untuk anak Anda sehingga nanti bisa ikut ujian nasional, plus ada rapornya juga karena data Anda ini kalau sudah mendapatkan NISN sudah diuruskan, pasti nanti akan ikut sistem-sistem kapan UTS-nya, kapan UAS-nya, kemudian setelah UTS UAS terbitlah rapor, kan gitu. Jadi Anda harus tahu itu, sehingga dampaknya pasti nanti akan ada beberapa biaya yang distandarkan oleh mereka masing-masing lembaga, sehingga Anda harus memilih kira-kira nanti kalau saya mau menjalankan homeschooling, saya harus menjalankan yang versi mana ya. Jadi kalau menurut saya, kalau Anda memang visi misi keluarga pendidikan ini sudah oke, tidak ada salahnya Anda untuk menjalankan homeschooling sendiri. Tapi kalau misal Anda masih butuh bantuan, masih butuh untuk anak saya supaya nanti data kesiswaannya itu terpaut dengan dinas kabupaten setempat dan juga nanti terlaporkan secara nasional, berarti Anda harus mencari beberapa homeschooling yang terlembagakan yang berupa PKBM biasanya. Contohnya seperti kita ini di Bintang Mulia Homeschooling ini, itu kita semi terlembagakan. Sehingga kalau Anda cek di website kami www.bintangmulia.org, itu semuanya sudah kita informasikan secara detail bagaimana proses pembelajaran yang kita desain, sehingga nanti membutuhkan beberapa alat dan bahan, sarana dan prasarana pembelajaran, dan itu terkonversi untuk menjadi biaya pendidikan. Tentunya ini bukan kemudian langsung biaya pendidikan yang mahal atau kita mengambil benefit dari sana, tapi lebih kepada konsep saling bekerja sama antara kami yang berupa lembaga dengan pendesain ya, kemudian dengan Anda para orang tua yang ada di rumah yang kita bantu untuk mendesain pembelajaran anak-anak di rumah. Terima kasih kawan-kawan dan orang tua semuanya yang sudah menyaksikan. Cek video-video kita yang lain supaya Anda nanti bisa memahami tentang bagaimana esensi dari pendidikan yang kreatif, inovatif, dan juga tidak monoton untuk pengembangan SDM anak-anak kita ke depannya supaya lebih baik.